Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isniani Nursada dari Prodi Sistem Informasi. Baik, di video kesempatan kali ini saya akan menjelaskan poin-poin dari materi pertemuan 9 sampai pertemuan ke-15. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang database dan manajemen informasi. Di database manajemen informasi ini terdiri dari 4, yaitu yang pertama pengorganisasian data. Nah, pengorganisasian data ini mengelola dalam berhierarki yang dimulai dengan bit dan byte dan berkembang menjadi file, record, file, dan database. Yang kedua adalah lingkungan file tradisional. Lingkungan file tradisional ini pada umumnya sistem pada organisasi cenderung berkembang secara rektoral per departemen atau per divisi tanpa rencana perusahaan yang menyeluruh. Yang ketiga adalah pendekatan database ke manajemen data. Di pendekatan database manajemen data ini terdiri dari 5, yaitu yang pertama database management system, yaitu yang disingkat dengan DBMS, dan yang kedua DBMS memecahkan masalah pada lingkungan file tradisional. Yang ketiga relation DBMS, yang keempat adalah kemampuan DBMS, yang kelima topologi database. Bagian yang keempat adalah memanfaatkan database untuk meningkatkan kinerja bisnis dan mengambil keputusan. Baik, langsung saja ke materi yang kedua, yaitu tentang sistem pendukung keputusan. Nah, di sistem pendukung keputusan ini terdiri menjadi 4, yaitu yang pertama berbagai macam jenis keputusan. Nah, di berbagai macam jenis keputusan ini pula terbagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama struktur decisions, dan yang struktur decisions ini adalah keputusan yang berulang-ulang dan rutin dan memiliki solusi yang standar berdasarkan analisis kuantif. Yang kedua adalah unstructured decisions. Unstructured decision ini adalah keputusan yang masih harus memberikan penilaian, evaluasi, dan wawasan untuk memecahkan suatu masalah. Yang ketiga adalah semi-structured. Semi-structured decision sebagai besar keputusan bisnis bersifat semi-struktur yang membutuhkan kombinasi untuk prosedur, solusi standar, dan penilaian individu. Bagian yang kedua adalah tentang proses pengambilan keputusan, dan yang ketiga adalah proses intelligence dan business analysis, dan yang keempat adalah sistem pendukung keputusan untuk manajer operasional, mengarah, dan senior. Manajemen operasional dan manajer menengah umumnya mempunyai tanggung jawab untuk memantau kinerja aspek-aspek kunci dari bisnis. Lanjut ke materi yang ketiga, yaitu tentang komputasi bergerak dan perdagangan. Nah, di komputasi bergerak dan perdagangan ini terdiri menjadi 4, yaitu yang pertama teknologi komputasi bergerak, yaitu yang dimana merupakan sekumpulan perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, dan data yang mudah dipindahkan dari suatu lokasi ke lokasi yang lainnya. Yang kedua adalah mobile finality service ataupun yang disingkat dengan MFS, yaitu adalah transaksi perbankan dan kegiatan lainnya yang terkait menggunakan perangkat seluler. Layanan mobile banking ini terdiri dari 5, yaitu yang pertama peringatan akun, peringatan keamanan, dan pengingat. Yang kedua adalah saldo akun, pembaruan, dan sejarah. Dan yang ketiga adalah layanan pelangganan melalui seluler. Yang keempat adalah informasi lokal cabang atau ATM. Yang kelima adalah pembayaran tagihan, yaitu misalnya tuh seperti tagihan utilitas, pengiriman pembayaran online oleh agen aman, dan aplikasi klien ponsel. Yang keempat yaitu tentang transfer dana. Yang kelima adalah pembayaran tagihan, misalnya tagihan utilitas. Dan yang keenam adalah transfer dana. Yang ketujuh verifikasi transaksi. Dan yang terakhir peringatan hipotek. Bagian yang ketiga adalah belanja, hiburan, dan iklan bergerak. Nah, ke bagian yang keempat adalah layanan berdasarkan lokasi dan perdagangan. Layanan berbasis lokal perdagangan ini terdiri dari 5 konsep, yaitu yang pertama lokasi. Lokasi itu menentukan posisi seseorang atau benda bergerak
Yang kedua adalah navigasi, itu adalah merencanakan rute dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya. Yang ketiga adalah pelacakan. Pelacakan itu yang dimaksud adalah memantau pergerakan seseorang atau benda. Yang keempat adalah pemetaan, yang di sini tuh membuat peta digital dari lokasi geografis tertentu. Dan yang terakhir adalah waktu, yaitu menentukan waktu yang tepat pada lokasi tersebut. Lanjut ke pertemuan yang keempat, yaitu tentang hak kekayaan intelektual dalam sistem informasi. Nah, di kekayaan intelektual ini terbagi lagi menjadi 7, yaitu yang pertama hak cipta, dan yang kedua masa berlaku pelindungan hak cipta, yang ketiga hak merek, yang keempat masa berlaku pelindungan hak merek, selanjutnya adalah hak paten, dan yang terakhir adalah masa berlaku monopoli eksekutif paten. Baik, lanjut ke materi yang terakhir, yaitu tentang manajemen proyek. Nah, di manajemen proyek ini terdiri menjadi 4, yaitu yang pertama proyek manajemen. Nah, di proyek manajemen ini pula terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama perkembangan proyek dan operasi, yaitu pekerjaan yang berulang-ulang, sedangkan proyek ada pekerjaan yang bersifat sementara. Yang kedua adalah kegagalan proyek studi, menunjukkan bahwa tingkat kegagalan proyek pada sistem informasi sangat tinggi. Yang ketiga adalah manajer proyek, yaitu manajer proyek yang mengacu pada penerapan, pengetahuan, keterampilan, dan peralatan, dan teknik untuk mencapai target tertentu dengan angsuran dan waktu yang terbatas. Dan selanjutnya ke bagian yang kedua adalah tentang siklus hidup manajemen proyek. Dan di sini terdapat langkah-langkah dari proyek, yaitu yang pertama project initiation. Tujuan tahap ini adalah untuk menentukan dan mengesahkan proyek. Informasi awal proyek bisa didapatkan dari beberapa tempat. Misalnya project statement, kasus bisnis, dan kontrak. Bagian yang kedua adalah project planning. Nah, tujuan dari tahap ini adalah untuk menentukan pendekatan yang proyek akan dilakukan. Project planning memiliki 2 bagian, yaitu strategis planning, yang kedua adalah implementation planning. Yang bagian ketiga adalah project execution. Tujuan dari tahap ini adalah untuk melaksanakan kegiatan yang ditentukan selama tahap project planning. Yang bagian yang terakhir adalah project closure. Tujuan tahap ini adalah untuk menutup proyek secara formal. Bagian yang ketiga dari materi terakhir ini adalah mengelola resiko proyek. Nah, di mengelola resiko proyek ini ada faktor-faktor, itu terdiri dari 3, yaitu pertama ukuran proyek, struktur proyek, dan pengalaman tentang teknologi. Baik, bagian yang terakhir yaitu perencanaan formal dan peralatan pengendali. Tujuan dari pengembangan sistem baru adalah untuk meningkatkan kinerja organisasi. Proyek sistem informasi harus secara eksplisit mengatasi cara bagaimana organisasi akan berubah ketika sistem baru dipasang. Baik, sekian penyampaian dari poin-poin penting dari pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-15. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.